Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang discrete Fourier transform. Jadi di sini ada fungsi dari waktu tapi dalam discrete, di mana memiliki jumlah sampel sebesar 4 atau jumlah sampelnya sama dengan 4. Dan kemudian kita akan mentransformasikan fungsi ini ke dalam Fourier transform menggunakan persamaan berikut. Jadi Fourier transformnya ada dikalikan F4 dan fungsi F waktu sendiri. Nah, apa itu F4? F4 merupakan matriks Fourier transform atau transformasi atau matriks Fourier. Jadi matriks Fouriernya sendiri itu sama dengan seperti ini. Nah, ini dari fungsi kita tahu ini rumus dari Fourier transform di mana dari FK kemudian dikalikan sebuah eksponensial atau di sini faktor pengalinya minus 2Vj NK per N. Di sini ada N besar dan N kecil. Kemudian dimulai dari K sama dengan 0 sampai N minus 1. Nah, yang disebut dengan matriks Fourier itu adalah yang warna hijau, yang E pangkat minus 2V JNK. Ini disebut dengan matriks Fourier atau Fn. Nah, besaran matriksnya bergantung kepada jumlah sampelnya. Karena jumlah sampelnya 4, maka 4 kali 4. Berikut ini adalah matriks Fouriernya menjadi seperti ini. Nanti ada W. Nah, di sini adalah ciri khas dari matriks Fouriernya ada W, yang mana W sendiri sama dengan nilai yang ada di E pangkat, tapi tanpa N dan K. Jadi W sama dengan E pangkat minus 2Vj per N, tanpa N kecil dan K. Nah, nanti N kecil dan K-nya itu tergantung baris dan kolomnya. Jadi nanti kita buat NK-nya seperti pengali di W, atau pangkat di W. Di W pangkat NK. Nah, pertama kita menghitung dulu, atau kita menulis dulu kolom dan barisnya. Jadi mulai dari K0, K1, K2, K3, dan N-nya juga seperti itu, N0, N1, N2, dan N3. Jadi misalnya kalau di baris 1 kolom 1, maka jadi W pangkat 0, dan seterusnya. Baris kedua, kolom pertama
N kali K, kemudian jadi W pangkat 0, W pangkat 1, W pangkat 2, dan W pangkat 3, dan seterusnya seperti itu. Kita kalikan K dengan N, maka akan menjadi seperti ini. 0, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Jadi ini adalah matriks Fourier-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai W-nya. Jadi belum W pangkat tapi masih W. W itu E pangkat minus 2VJ per N, di mana J-nya sama dengan akar minus 1. Atau bilangan imajiner. Jadi E pangkat minus 2VJ per N-nya kita tahu sama dengan 4. Maka akan menjadi E pangkat minus V per 2J. Nah, kita akan menggunakan formula Euler untuk menyelesaikan W ini. E pangkat minus V per 2J itu sama dengan cos V per 2 minus J sin V per 2. Ini minus ini hanya diganti J-nya saja yang minus. Kemudian lanjut cos V per 2 itu kita tahu nilainya sama dengan 0. Dan sinus V per 2 itu sama dengan 1. Kalikan minus J, maka jadi minus J. Maka ini menjadi minus J. Sehingga E pangkat minus V per 2 atau W-nya sama dengan minus J. Nah, nanti kita masukkan W-nya ini di dalam pangkat di matriks Fourier. Ini sesuai dengan pangkatnya. Selanjutnya kita masukkan nilai W ke dalam matriks Fourier ini sesuai dengan pangkatnya. Kita hitung dulu W pangkat 0, artinya minus J pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian W pangkat 1 itu sama dengan minus J. Kemudian di situ ada W pangkat 2. W pangkat 2 sama dengan minus J dikali minus J. Maka akan menjadi nilainya minus 1. Kemudian W pangkat 3 sama dengan W pangkat 2 dikalikan W pangkat 1 atau J. Dan W pangkat 4 sama dengan W pangkat 3 dikalikan W sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan ke matriksnya. W pangkat 0 itu 1. W pangkat 0, 1. Kita masukkan yang W pangkat 0. Kemudian selanjutnya W pangkat 1 dari perhitungan adalah minus J. Kita masukkan minus J. W pangkat 2 nya minus 1. W pangkat 3 sama dengan J. Kemudian W pangkat 2 minus 1, W pangkat 4 1, W pangkat 6 kita kalikan W pangkat 4 dengan W pangkat 2 jadi minus 1. Kemudian selanjutnya W pangkat 3 itu J, W pangkat 6 W pangkat 3 kuadrat atau W pangkat 3 kali W pangkat 3 jadi minus 1. Dan W pangkat 9, W pangkat 6 bisa kita kalikan dengan W pangkat 3 atau sama dengan minus J. Selanjutnya kita akan masukkan
matriks Fourier ini ke dalam persamaan. Jadi nanti transformasi Fourier-nya atau f-copy-nya sama dengan matriks yang sudah kita hitung tadi. Berarti 1, 1, 1, 1, plus 1, 1, minus J, minus 1, J, dan minus 1, 1, minus 1, J, minus 1, kali minus J. Ini kita kalikan dengan F, yang tadi nilainya 0, 1, cuma karena ini baris dalam kolomnya 4, maka kita perlu transformasi sehingga F-nya menjadi 0, 1, 4, 9 dalam bentuk 1 kolom dan 4 baris. Selanjutnya kita tinggal kalikan nilainya. 0 dikalikan 1, 1 dikalikan 1, 4 dikalikan 1, kemudian 9 dikalikan 1, maka menjadi 14. Kemudian dikalikan dengan pasangannya juga di bagian atau di baris yang kedua, maka akan menjadi minus 4 plus 8J atau J8 biasa ditulis, kemudian 0 kali minus 1 dan seterusnya, minus 1 kali 9, di sini tidak ada J, maka bilangannya akan menjadi bilangan real, menjadi minus 6. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ini akan menjadi minus 4 minus 8, minus 9 dikalikan J, minus J8. Ya, jadi ini adalah matriks hasil transformasi Fourier dari discrete Fourier transform.